perkenalkan, saya perawat Hana yang bertugas di pagi hari ini. Sebelumnya, apakah benar ini dengan keluarga Nyonya L? Ya. Baik, di sini saya akan melakukan pertolongan pada Nyonya L yang tidak sadarkan diri, kemudian nadi karotis tidak teraba. Nanti prosedurnya saya akan melakukan pemeriksaan, selanjutnya akan melakukan tindakan lebih lanjut. Sebelumnya, apakah keluarga bersedia? Sedia. Baik, di sini saya akan memulai tindakan ya Pak. Ya, silakan. Sebelum melakukan tindakan, kita melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Yang pertama, kita pada area telapak tangan, cuci tangan bisa dilakukan 4 detik. Pertama telapak tangan, kemudian bagian punggung tangan kanan dan kiri, selanjutnya pada sela jari, kemudian pada jari dengan cara mengunci, pada ibu jari kanan dan kiri, yang terakhir pada ujung jari. Kemudian kita menggunakan handscoon. Setelah kita menggunakan handscoon, kita bisa menjumpai pasien. Setelah menjumpai pasien, sebelum melakukan tindakan, kita memastikan aman diri, aman lingkungan, kemudian aman pasien. Setelah mengamankan diri, lingkungan, dan pasien, kita bisa mengecek respon pasien dengan cara menepuk keras pada bagian bahu pasien dan memanggil namanya. Bu, bu, bu. Apabila tidak ada respon, kita mengecek pernafasan dengan cara look, listen, feel. Pernafasan tidak ada, kemudian kita meminta bantuan. Tolong panggilkan tim Kodblue. Setelah kita meminta bantuan, kita mengecek nadi karotis pada pasien. Nadi karotis tidak teraba, kita bisa melakukan tindakan RGP. Tindakan RGP kita bisa lakukan dengan 1 penolong ataupun 2 penolong pasien. Apabila menggunakan 2 penolong pasien, penolong 1 melakukan kompresi dada, kemudian penolong 2 bisa melakukan ventilasi. Apabila cuma 1 penolong, penolong 1 melakukan kompresi saja. Sebelum melakukan tindakan RGP, kita memastikan dulu mengecek nadi karotis. Apabila tidak ada nadi karotis, kita bisa melakukan kompresi. Penolong 1 berada di samping pasien untuk melakukan kompresi, kemudian penolong 2 bisa di bagian atas kepala pasien untuk memberikan ventilasi. Selanjutnya, posisi untuk penolong 1 yaitu berada di samping pasien, kemudian membuka kakinya selebar bahu, kemudian mengunci tangan. Selanjutnya, meletakkan tangan pada antara puting susu untuk melakukan kompresi. Kemudian, untuk penolong 2 berada di atas kepala pasien seperti ini untuk memberikan ventilasi. Sebelum kita melakukan RGP, kita melakukan tindakan membuka jalan nafas. Apabila tidak terjadi cedera servikal, kita bisa membuka jalan nafas dengan cara jaw thrust. Teknik tersebut kita dapat dengan cara meletakkan kedua tangan kita pada pipi pasien kanan dan kiri, kemudian jari menyentuh pada bagian mandibula. Selanjutnya kita berusaha membuka mulut pasien dengan bantuan ibu jari kita. Setelah mulut terbuka, kita pastikan tidak ada sumbatan jalan nafas. Selanjutnya
Selanjutnya kita bisa melakukan kompresi dengan penolong 1 di samping pasien untuk melakukan kompresi dada, kemudian penolong 2 di atas kepala pasien untuk memberikan ventilasi. Tindakan RGP kita lakukan dengan hitungan kompresi banding ventilasi, yaitu 30:2. Kompresi kita bisa mulai, penolong 1 memposisikan, kemudian penolong 2 bisa memposisikan. Selanjutnya kita kompresi dengan cara begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1,
8, 9, 3, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian memberikan 2 ventilasi. Kompresi tersebut dilakukan selama 5 siklus. Apabila sudah dilakukan 5 siklus, kita mengevaluasi pasien untuk mengecek nadi karotis, kemudian pernapasan. Kita cek nadi karotis, kemudian pernapasan. Apabila nadi karotis sudah teraba, namun pernapasan tidak ada, kita bisa memberikan ventilasi kepada pasien dengan hitungan 10 sampai 12 kali per menit. Kemudian apabila nadi karotis dan pernapasan tidak teraba, kita bisa mengulang tindakan kompresi tersebut selama 5 siklus. Pada setiap 5 siklus kita melakukan evaluasi kepada pasien. Dan apabila setelah 5 siklus nadi karotis dan pernapasan ditemukan, kita mengecek respon pasien. Bu, apabila pasien sadarkan diri, kita memberikan evaluasi kepada pasien. Bu, tadi saya menemukan ibu tidak sadarkan diri, kemudian kami memberikan pertolongan pada ibu. Untuk selanjutnya ibu akan dipindahkan di ruang rawat. Apabila pasien sudah sadarkan diri, kita memposisikan recovering ke arah kita seperti ini. Apabila pasien sudah berada posisi recovering, kita menunggu untuk memindahkan pasien. Setelah tindakan selesai, kita melepas handscoon. Handscoon kita buang pada tempat sampah infeksius. Kemudian kita mencuci tangan kembali. Selanjutnya kita menemui keluarga pasien lagi. Permisi Pak, saya sudah melakukan pertolongan pada Nyonya L yang tidak sadarkan diri. Sekarang Nyonya L sudah sadarkan diri, nadi karotis teraba, kemudian pernapasan ada. Ada yang ditanyakan lagi Pak? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan kembali ke ruang jaga. Nanti apabila keluarga butuh bantuan saya, bisa memanggil saya di ruang jaga. Terima kasih Pak, selamat pagi.